Oke, kita akan mulai acara webinar pada sore ini. Nah, sebelumnya mungkin saya ingin menyampaikan salam dulu kepada para peserta, ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran pada acara seminar pada sore ini, ya. Sore ini kami akan mencoba mendiskusikan, membahas, ya, tentang cryptocurrency, dan intinya sebetulnya yang kami ingin coba ceritakan itu adalah tentang teknologi blockchain, di mana kita tentu tahu bahwa perkembangan teknologi saat ini dengan adanya revolusi industri 4.0, ya, segala proses kemudian berubah dan masuk ke dalam dunia digital. Ya, mungkin kita masih ingat ada film Digimon dan lain-lain yang sudah bayangkan bahwa kemungkinan nanti akan berubah, ya. Nah, demikian juga saat ini. Nah, proses kemudian sudah mulai berubah ke arah digital. Nah, demikian juga dengan transaksi, kemudian juga dengan currency. Nah, pada sore ini kami akan mengundang salah satu ahli dalam hal blockchain dan aplikasinya nanti ke arah cryptocurrency, dan akan mencoba menceritakan, ya, tentang teknologi ini. Ya, nanti mungkin pada sore ini yang kita akan undang itu adalah Bapak Radian Feral Armansyah, ya. Beliau adalah sebagai software engineer dari Monad Teknologi, ya. Mungkin nanti Bapak Radian juga bisa menceritakan ya sedikit ya tentang biodatanya sebelum masuk ke materinya, ya. Nah, tanpa menunggu lama, ya, saya akan persilahkan saja Pak Radian untuk mencoba memaparkan, ya, materi yang akan kita dengarkan pada sore, ya. Demikian, mungkin kita langsung saja, ya, ke Saudara Radian. Waktu dan tempat kami serahkan ke Pak Radian, ya. Silakan. Nah, nanti kalau ada pertanyaan atau apa, Bapak Ibu bisa langsung mengisi di bagian di sini saya Q&A-nya, ya. Oke, terima kasih. Ya, silakan Pak Radian. Oke, terima kasih Pak Gadi untuk introduksinya. Nah, sekarang saya sebagai salah satu praktisi di bidang kripto, Radian Feral Armansyah nama saya, bisa dipanggil Radian. Nah, saya akan share apa itu industri kripto dari penjelasan awalnya dan lain sebagainya. Nah, saya sendiri bekerja di salah satu startup namanya Monad Technologies. Nah, Monad Technologies ini bergerak di bidang blockchain dan cryptocurrency, pada khususnya di mining hardware. Nah, mining hardware itu apa? Nanti ada penjelasannya. Nah, sekarang jadi kantornya sendiri, startupnya ini ada di Indonesia dan Taiwan. Masih dalam level seed funding. Kita menghosting atau mengoperasikan farm mining dan juga memproduksi hardware-nya. Nah, untuk detailnya apakah itu, nanti saya akan jelaskan di presentasi ini. Sebelum di Monad, saya sebenarnya udah di Monad itu kira-kira 2 tahun. Sebelumnya saya ngambil S2 ya di Edinburgh University, ngambil Electronics Engineering. Sebelumnya saya bekerja di perusahaan swasta di Jakarta, dan sebelumnya saya baru lulus kuliah S1 di ITB, jurusan elektro. Begitu kira-kira biodata saya. Nah, apa yang kita bahas di webinar ini? Nah, jadi webinar ini judulnya Zero to One. Jadi diharapkan setelah selesai webinar ini dapat gambaran besar, kira-kira cryptocurrency itu apa, blockchain itu apa, dapat mata uang kripto itu gimana, terus ekosistem bisnis di kripto itu gimana. Jadi kira-kira ini yang mau saya sampaikan. Apa itu mata uang kripto, teknologinya gimana, terus habis itu penggunaan mata kripto gimana, dan cara berbisnisnya gimana. Nah, pertama, apa itu mata uang kripto dan blockchain atau rantai blok? Pertama, mata uang kripto adalah mata uang digital. Beda dengan mata uang digital yang kita kenal, seperti GoPay, OVO, yang ada di sana.
dia menggunakan yang namanya teknik kriptografi. Teknik kriptografi apa? Nanti saya jelaskan. Untuk meregulasi mata uang tersebut dan memverifikasi transaksinya. Nah, mata uang kripto itu juga menggunakan rantai blok. Jadi rantai blok itu sebenarnya sebagai database ya, sebagai catatan data, sebagai catatan transaksi lebih tepatnya, sehingga transaksi tersebut bersifat distributed ya, atau decentralized, transparan dan irreversible. Karena dia bersifat decentralized, tidak ada otoritas dari satu pihak seperti bank atau pemerintah. Gitu. Nanti detailnya saya jelaskan. Nah, valuasi mata uang itu sebenarnya pada dasarnya berdasarkan supply chain, yaitu kelangkaan, pasokan, dan permintaan. Nah, kemudian kita bahas lagi nih, tadi habis dijelasin seperti itu, tentunya penasaran dong, apa itu blockchain? Blockchain itu intinya sebenarnya catatan digital, kayak spreadsheet, kayak Microsoft Excel, kayak database. Nah, bedanya apa sama itu? Nah, itu dikelola oleh kelompok komputer yang tidak dimiliki oleh suatu entitas. Gitu. Jadi, siapapun bisa memiliki data ini dan secure, maksudnya tidak dibocorkan privasinya. Gitu. Nah, suatu blok, kenapa namanya blockchain kan? Blok dan chain. Jadi, blok itu diartikan sebagai elemen dari data. Gitu. Kayak misalkan kita nambah satu kolom di Excel, kan ada data yang dimasukkan, ada data yang di-append. Nah, ketika kita mau nambahin data baru ke dalam blockchain, nah blockchain blok tersebut diikat, maksudnya diikat itu ditambahkan ke catatan data sebelumnya secara aman dengan blok-blok lainnya. Nah, diikatnya itu kenapa? Karena blok tersebut akan mengetahui catatan sebelum-sebelumnya, seperti itu. Nah, tadi kita udah sebut kalau misalkan blockchain adalah database. Tapi apa bedanya sama database yang kita kenal sebelumnya? Nah, database yang kita kenal sebelumnya itu bentuknya kayak spreadsheet atau SQL atau segala macam query. Nah, itu dikelola oleh data center, ya kan? Data center itu dimiliki oleh suatu entitas. Misalkan kita hosting data kita di Amazon atau di Microsoft, di Google. Nah, sedangkan rantai blok itu datanya didistribusikan. Rekaman digital itu didistribusikan ke sekelompok komputer yang mau ikut memverifikasi atau menyimpan data tersebut. Nah, karena bentuk dari rantai blok itu memungkinkan untuk transaksi peer-to-peer atau A ke B secara langsung, nah dia bisa melakukan itu tanpa adanya otoritas dari perantara, gitu. Karena semuanya dikelola oleh sistem blockchain. Nah, ini tadi udah penjelasan panjang, sekarang kita lihat skemanya. Nah, ini abstraksi atas, maksudnya abstraksi level tinggi, atau abstraksi gambaran dasar lah dari gimana suatu blockchain itu bekerja. Misalkan ada yang mau bertransaksi nih, A mau kirim uang ke B, ya kan? Nah, berarti ada transaksi yang dilakukan, A kirim uang ke B. Nah, A kirim uang ke B adalah suatu data gitu, kayak nominalnya berapa, tanggal berapa, catatan, maksudnya catatan sebelumnya berapa, saldo current balance-nya berapa dan lain sebagainya. Nah, blok itu akan dikirimkan ke beberapa komputer, kayak berapa orang atau beberapa orang yang ingin berpartisipasi dalam blockchain ini untuk memverifikasi apakah datanya ini benar, gitu. Apakah datanya itu dikirim masih balance-nya masih tersisa atau apakah transaksi ini valid, apakah catatan ini tidak ngawur, gitu. Apakah masuk akal seperti itu. Kayak bank misalkan kita mau transaksi yang diperiksa apa sih, apakah uangnya, misalkan saya kirim barang ke B misalkan. Nah, itu apakah balance saya tersedia, apakah saya emang benar-benar punya uang di bank ini dan segalanya. Tapi instead of si banknya memeriksa, ini adalah sekelompok komputer. Nah, setelah itu sekelompok komputer itu akan bilang, oh iya, oke, valid. Nah, bentuk ini namanya konsensus. Nah, itu kita jelasin nanti. Ketika valid, ketika transaksi itu dianggap valid, nah itu database-nya baru ditambah. Database-nya baru ditambah ke dalam blockchain. Kayak blok baru, ya, data baru atau dimasukkan dalam blockchain. Nah, ketika itu terjadi, kita punya rekaman transaksi baru dan ya udah, berarti transaksi itu kita nyatakan berhasil. Selanjutnya, nah ini ada
apa beda mata uang konvensional dan kripto? Nah, tadi seperti saya katakan, mata uang kripto itu tidak punya pihak tengah, jadi tidak ada otoritas tengah, gitu. Tidak ada bank, tidak ada bank sentral dan segala macam. Ya, jadi terus kedua, perbedaan mata uang itu kalau misalnya kayak rupiah, USD, GBP, Euro itu kan berlaku nasional. Nah, sedangkan kripto itu berlaku global. Kayak kalau misalkan di selama tempat itu nerima Bitcoin atau Ethereum atau segala koin yang ada, dia bisa menerima itu. Seperti itu. Terus tingkat keamanan. Nah, tingkat keamanan di sini artinya adalah data rekam jejak tadi tidak bisa dipalsukan. Gitu. Jadi keunikan dari blockchain itu, ketika misalkan kita rekam, oh saya kirim uang ke B sebesar 2.000. Nggak bisa suatu saat, misalkan ada yang bilang, oh tanggal segini saya bukan 2.000 kirimnya tapi 1.000. Nah itu tidak bisa terjadi. Ketika itu dilakukan, pasti transaksi blockchain-nya akan gagal, gitu. Akan tidak valid. Seperti itu. Nah, terus terdistribusi, decentralized. Jadi yang mengotorisasi, yang memeriksa validitas dari transaksi itu adalah sekelompok komputer atau sekelompok orang, bukan bank. Gitu. Nah, terus apakah diterbitkan oleh pemerintah? Biasanya mata uang kripto itu dibuat orang, jadi dibuat oleh sekelompok tim atau perusahaan dan evaluasi mata uang itu nanti dilakukan dengan proses ICO. Nanti saya jelaskan juga. Sedangkan mata uang konvensional itu diperbolehkan oleh pemerintah. Nah, sekarang teknologi atau proses transaksinya. Ini kita jelaskan lebih detail tentang bagaimana how it works seperti itu. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa bank ketika melakukan transaksi, ya kan, bank itu punya catatan, punya ledger, kita sebutnya ledger ya. Kita punya ledger, terus ketika A melakukan transaksi ke B, bank akan melakukan verifikasi, kayak, oh apakah benar orang ini punya uang segini, apakah benar A itu nasabah di sini, B itu nasabah di sini, dan lain sebagainya. Jika valid, catatan transaksi itu akan ditambahkan. Gitu. Terus baru proses transaksi dilakukan antara dua akun. Nah, ini tuh dilakukan oleh bank, di mana ada otoritas di bank, dan jika bank yang kacau, ya, jadi data tersebut bisa juga kacau. Jadi itu ada minus cons dari bank ya. Nah, sedangkan kripto yang memverifikasi ini dan menyimpan datanya adalah sekelompok komputer. Gitu. Nah, sekelompok komputer akan menyimpan data. Gitu. Habis itu dia akan memverifikasi. Gitu. Nah, terus habis itu catatan tersebut jika valid, ya, akan ditambahkan ke dalam blockchain atau database-nya kripto ya. Terus baru dia berhasil atau enggak. Nah, sekarang penasaran gimana pasti proses verifikasi dan transaksi mata uang kripto. Tadi kan ngomong verifikasi dengan berbagai macam komputer kan. Nah, itu tekniknya itu namanya teknik kriptografi. Nah, sebelum kita tahu gimana proses verifikasi ya ada dua istilah yang kita mau introduce di sini. Yang saya mau introduce di sini. Pertama itu adalah hash. Hash itu adalah kode unik hasil proses kriptografi dari pesan. Ya. Nah, misalkan pesannya di sini saya contohkan Irfan bayar nasi uduk seharga 15.000 ke Bu Nani. Gitu. Jadi kayak A-nya itu Irfan, B itu-nya Bu Nani, nah dia bayar 15.000 untuk nasi uduk. Nah, terus algoritma kriptografi akan mengubah kayak semacam mengenkripsi, tapi bukan enkripsi, ke dalam bentuk angka-angka seperti itu, ke kode unik. Nah, kenapa nggak disebut enkripsi? Karena hash itu tidak bisa didekripsi, ya. Jadi nggak bisa counter, jadi nggak bisa. Ini jadi proses itu irreversible gitu. Jadi satu arah aja. Nah, terus informasi hash ini diubah dalam bentuk hash dan begitulah gimana sekelompok komputer bisa memverifikasi. Nah, sekarang kita pengen tahu apa itu sekelompok komputernya. Nah, sekelompok komputer yang saya maksud adalah miner. Nah, dan proses verifikasi yang umum dilakukan oleh blockchain itu kita sebut dengan mining. Nah, itu jadi ada dua istilah baru ya. Jadi ada miner, ada mining. Nah, mining itu apa? Proses verifikasi pada rantai blok yang dilakukan oleh sekelompok komputer untuk menghasilkan hash. Jadi komputer itu kan ngelakuin hash. Nah,
hash yang dilakukan transaksi oleh transaksi itu dan hash yang dilakukan komputer ini nanti dicocokin semacam itu. Jadi komputer itu adalah miner, mining itu adalah proses verifikasinya. Nah, proses verifikasinya adalah mencocokkan antara hash tersebut dengan hash dari blok baru tersebut sama hash hasil yang dikeluarkan oleh komputer. Nah, terus kenapa disebut apa tadi? Kenapa disebut miner? Kenapa kok apa hubungannya verifikasi sama mining? Karena ketika kita berhasil memverifikasi ini, kita mendapatkan imbalan uang kripto, gitu loh. Jadi semacam verifikasi ini kayak men-solve problem matematika yang kompleks dan problem matematika itu kita sebut dengan algoritma atau proses kriptografi, di mana dia juga membutuhkan daya yang besar karena kompleks, butuh komputasi yang rumit, dia komputernya butuh daya yang besar semacam itu. Kira-kira analoginya seperti itu. Dan ketika dia berhasil solve that problem, ya, dan berhasil memverifikasinya, itu kan kayak semacam kita dapat emas gitu kan. Nah, kita dapat imbalan uang kripto. Gitu. Nah, bagaimana pengaturan imbalan ini? Ada namanya proses konsensus, gitu, atau bahasa Indonesia pemufakatan. Nah, konsensus. Jadi kalau misalkan ada banyak sekelompok komputer yang memverifikasi ini, ya kan, banyak transaksi dan banyak miner yang terlibat kan. Kita sebutnya miner aja ya sekelompok komputer. Kita banyak miner yang terlibat untuk memproses validasi transaksi ini. Nah, harus diatur dong. Harus diatur siapa miner yang berhak untuk sign. Oh, oke, aku generate blockchain, aku tambahkan blok baru dalam database gitu. Siapa yang mau assign sah gitu. Nah, ada dua metode konsensus ini. Jadi pertama adalah proof of work. Jadi proof of work adalah miner tercepat yang bisa memproduksi hash akan menjadi verifikator atau signer dan mendapatkan imbalan. Jadi kayak orang buat komputer cepat-cepatnya yang bisa melakukan komputasi kriptografi sehingga menghasilkan hash cepat-cepatnya yang paling cepat. Berarti dia kan yang akan men-sign blok baru sehingga blok tersebut akan masuk ke blockchain dan database baru diproduksi sehingga dia dapat imbalan. Seperti itu. Itu adalah proof of work. Sedangkan proof of stake ada satu lagi POS. Nah, miner ini ya yang jadi user dari miner ini kalau mereka mempunyai uang kripto terbanyak ya kayak asetnya paling banyak, dia akan mendapatkan probabilitas tertinggi untuk menjadi signer, menjadi validator, dan habis itu mendapatkan imbalan. Jadi kalau POS ini tidak perlu cepat-cepatan, ya tidak perlu cepat-cepatan, tidak perlu kencang-kencangan komputer. Dia hanya untuk jika user dari miner itu memiliki memiliki banyak aset, nah dia berpeluang tinggi untuk menjadi verifikator dan dapat imbalan. Seperti itu. Nah ini transaksi uang kripto itu mulai dari mana? Misalkan ini contohnya Bitcoin ya, salah satu mata uang kripto, Bitcoin. Jadi ceritanya ada Rob nih. Rob itu mau mengirim 0,3 Bitcoin ke temannya, namanya Laura. Nah, pertama dia ambil dompetnya dulu. Nah, dompet dari Bitcoin ini khusus, nama Bitcoin Wallet. Gitu. Habis itu dia cari adresnya Laura gitu, pakai QR code dan segala macam. Nah, habis itu taruh nominalnya, dia taruh nominal 0,3 Bitcoin, terus send. Nah, dari sisi user sudah selesai nih. Nah, dari sisi mesin gimana? Gitu. Nah, habis itu si Rob ini punya private key. Jadi private key itu adalah kayak kode untuk sign in ke walletnya dia. Nah, terus ketika transaksi itu dilakukan, ya berarti tadi seperti yang saya bilang, Rob berarti mengirim 0,3 Bitcoin ke Laura. Gitu. Ya kan? Nah, informasi itu dikirimkan ke node, ya kan? Secara decentralized, ke banyak miner. Nah, habis itu miner itu akan mengubah pesan tersebut dan pesan sebelumnya, ya, menjadi bentuk hash. Ya, jadi miner include the transaction of the next block to be mined. Jadi tambahkan transaksi si Rob ke Laura ini, terus ketika mining time dia akan mengkomputasi pesannya menjadi suatu hash. Nah, miner yang tercepat, ya, the miner who solve the proof of work propagates the new block to the new network. Jadi yang itu dia akan meng-sign, oh, oke, kamu valid
database-nya. Oke, tambahkan database itu, tambahkan blok baru itu ke database, atau tambahkan blok baru itu ke dalam blockchain. Nah, terus hasil verifikasi akan propagate, akan menyebar. Jadi untuk mensinkronisasi data dari setiap node atau setiap miner. Dan setelah itu, oke, berhasil, dan blockchain baru, data baru di blockchain itu dibuat, dan blockchain baru terjadi. Si Laura dapat 0,3 Bitcoin. Nah, seperti itu. Nah, ini secara technical, saya nggak mau lebih detail dari ini, karena isinya terlalu technical. Dari sini kita bisa lihat gimana private key itu akan masuk, mendapatkan informasi dari transaksi. Nah, sekarang bagaimana menggunakan mata uang kripto? Nah, pertama, sebelum menggunakan mata uang kripto, kenapa harus kripto dulu? Nah, kripto itu jadi relatif mudah digunakan dan serbaguna, karena kripto itu bisa dipakai secara global. Dan untuk menggunakan kripto, itu tidak seperti uang konvensional, dia menggunakan digital asset ya, kayak e-payment dan segala macam. Nah, kemudian mengurangi penipuan. Penipuan di sini dalam konteks tidak bisa diubah datanya. Seperti transaksi yang sudah dilakukan, itu tidak bisa di-counterfeit, gitu. Tidak bisa diubah datanya. Karena proses hash tadi, kan ada proses hash kan, ketika diubah datanya, ya proses hash-nya akan menghasilkan hash yang beda. Dan miner-miner itu udah menyimpan rekam data sebelumnya, dan ketika dicocokin dengan hash-nya, kok beda nih, ya kan? Nah, berarti nggak valid. Nah, seperti itu. Nah, terus biaya transaksi yang murah, karena cenderung tidak ada otoritas di tengah, jadi berarti kita tidak perlu bayar bank untuk mulai. Nah, terus transaksi cepat dan aman. Seperti itu. Nah, tapi despite mata uang kripto itu seperti itu, ada cons-nya. Ya. Nah, cons-nya itu fluktuasinya tinggi. Nah, fluktuasinya tinggi itu volatilitas dari Bitcoin itu tinggi sekali. Sorry, bukan Bitcoin ya, maksudnya mata uang kripto. Mata uang kripto itu tinggi sekali. Jadi kayak kurang stabil lah. Bisa naik 30%, terus kayak 2 minggu kemudian bisa turun 20%, seperti itu. Nah, terus juga berpotensi dilarang di suatu negara. Tidak sebuah negara oke untuk terima cryptocurrency sebagai alat pembayaran maupun sebagai komoditas. Nah, butuh waktu lama untuk setup. Nah, ini itu dalam artian untuk membangun infrastruktur blockchain ini itu kompleks sekali, seperti itu. Ya, selain itu karena transaksinya cepat dan bebas, ya tidak melibatkan pihak tengah, jadi sering digunakan untuk aktivitas ilegal, seperti yang sebelumnya pernah terjadi, seperti ada Tokopedia atau waktu itu pernah bukan dihack itu seperti diambil datanya, terus mereka kalau ketika mau secure nggak nih, maksudnya jika tidak ingin data tersebut disebar, bayar ke kami Bitcoin, seperti itu. Karena transaksinya lebih susah untuk dilacak, karena ini sistem yang bekerja, seperti itu. Dan untuk transaksi-transaksi barang-barang kayak senjata tajam atau drugs, nah itu banyak sekali orang memakai kripto, karena lebih susah dilacak. Nah, yang seperti saya bicarakan sebelumnya, mata uang kripto itu tidak hanya Bitcoin, ada banyak sekali, sangat banyak gitu. Bitcoin adalah pionir of the mata uang kripto, gitu. Jadi dia adalah mata uang kripto pertama. Setelah itu ada Namecoin, Litecoin, Peercoin, sampai tahun 2012 ada Capricoin. Yang dikembangkan ada macam-macam, ada seperti dia ada support POW, POS gitu. Terus habis itu protokolnya diubah-ubah supaya lebih secure, terus kecepatan generasi bloknya lebih tinggi, dan teknik mining yang berbeda, terus fitur-fitur lainnya. Untuk back suatu cryptocurrency agar menyerupai, untuk mata uang kripto itu menirukan suatu currency fiat agar nilainya tidak terlalu berubah, seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan, uang kripto itu banyak sekali. Menurut CoinMarketCap, nah ini kalau informasi terkini dari cryptocurrency bisa dilihat dari sini.
ada 5.759 sampai sekarang. Ini data 21 Juli. Nah, kalau ingin mendapatkan uang kripto, pertama pilih dulu mata uang kripto mana yang Anda inginkan. Nah, mata uang kripto yang Anda inginkan itu mata uang kripto yang Anda inginkan itu sangat bergantung dari kalau secara kasarnya nih, tergantung dari market capitalization atau kapitalisasi pasar, ya, trading volume atau volume trading, ya. Dari dua itu sebenarnya dari kacamata paling awamnya dari situ. Terus yang ketiga itu di mana kita menyimpan cryptocurrency-nya. Gitu. Nah, contohnya gimana? Nah, ada dua mata uang kripto yang saya contohkan. Pertama adalah Bitcoin, kedua adalah Litecoin. Oke? Nah, kedua ini adalah mata uang generasi pertama, generasi awal. Nah, jadi contohnya itu Bitcoin memiliki, ini bukan data terkini ya, sorry, dia memiliki volume 113 miliar, gitu, dan kapitalisasi pasar besar 169 miliar. Nah, besar ini itu menandakan ketika volume itu besar, berarti artinya likuiditas dari Bitcoin dan Litecoin itu, Bitcoin ini besar sekali. Jadi untuk ubah-ubah ke uang fiat, ke fiat ya, itu mudah gitu. Dan ketika market cap-nya gede, kapitalisasi pasarnya gede, besar, nah itu kemungkinan untuk anjlok kecil, seperti itu. Lebih kecil lah, kalau lebih tepatnya kayak kemungkinan untuk bankrupt, untuk hancur uang itu lebih kecil, seperti itu. Nah, untuk mata-mata uang yang sama volume kecil dan market kecil, itu resikonya lebih tinggi. Jadi kayak Bitcoin ini kalau bisa bilang udah kayak lumayan stable coin lah. Udah volatilitasnya udah cukup rendah gitu. Sedangkan untuk uang-uang yang baru seperti startup aja baru muncul kan, kayak kapitalisasinya pasarnya kecil, volumenya kecil. Nah, itu harus tahu riset fundamentalnya lebih dalam gitu, biar tahu tujuan dari koin ini. Dan of course kayak kita invest ke startup kan beresiko, nah ini juga pasti beresiko gitu. Dan tapi jika kita bisa mengaksesnya dengan baik, mata uang kecil ini bisa juga naik setinggi-tingginya ketika Bitcoin di awal. Seperti itu. Nah, kedua adalah exchange. Nah, exchange itu apa? Tempat untuk membeli mata uang kripto. Ya. Jadi kita harus pilih mata uang kripto yang kita mau di exchange. Gitu. Nah, pilih exchange yang udah terbukti punya track record dan tampilannya itu user friendly. Tampilannya untuk orang awam atau orang baru pertama kali trading itu bisa membantu melakukan trading secara mudah. Seperti itu. Nah, yang terkenal itu ada Coinbase, Binance, Bitfinex, itu udah pemain lama dari exchanger. Nah, di Indonesia itu ada namanya Indodax. Ya. Saya pernah pakai itu, Indodax, trading Bitcoin sebentar. Nah, terus di exchange tersebut kita harus melakukan registrasi akun. Nah, nanti ada verifikasi juga kayak kasih KTP, pekerjaan, jika dibutuhkan seperti itu. Nah, ini gimana membaca, nah ini contohnya di Binance ya, contoh tampilan exchange, gimana cara membacanya. Nah, sebelah kiri itu ada konversi dari mata uang kripto ke fiat. Fiatnya di sini adalah USD, ya oke, USD. Nah, terus sebelah kanannya terdapat harga konversi mata uang, ya, harga konversi mata uang dari mata uang kripto tersebut ke mata uang fiat, oke. Terus selanjutnya adalah kapitalisasi pasar. Kayak kapitalisasi pasar itu kayak jumlah koin tersebut yang beredar dikali oleh jumlah harga koin tersebut. Terus selanjutnya ada volume trading. Volume trading adalah seberapa exchange per harinya, gitu. Berapa jumlah jumlah dibeli dan jumlah jual mata uang tersebut per hari. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah crypto wallet. Apa itu crypto wallet? Ketika kita ingin menyimpan cryptocurrency, kita harus taruh dia di dompet. Nah, crypto wallet ini ya, itu ada dua jenis secara garis besar. Pertama, kita pakai online. Nah, untuk transaksi rendah atau sedang, kayak misalkan kita buat harian nih, buat beli coffee shop, buat coffee shop, buat grocery, buat makan gitu ke restoran atau beli something. Nah, itu bisa taruh di online wallet gitu.
Nah, tapi kalau misalkan kita mau yang butuh kontrol penuh gitu, kita butuh kontrol penuh, kita mau punya sendiri, nah itu kita bisa menghosting ya software wallet itu ke perangkat kita gitu. Nah, terus kita harus make sure pilih toko yang menerima pembayaran dengan mata uang kripto gitu. Kayak biasanya toko-toko yang ada, kalau di luar negeri yang saya pernah lihat, toko-toko yang ada tulisan B-nya gitu, B coret 2 itu biasanya dia menerima kripto. Nah, ini adalah contoh exchange dan wallet. Kayak exchange itu ada Binance, ada Benifax, dan lain sebagainya. Ada Pintu, wallet juga ada Pundi, ada Argent, dan lain sebagainya. Nah, ini juga wallet bisa dan exchange ya, ada di platform mobile gitu. Jadi kapanpun dan dimanapun pakai handphone itu bisa melakukan transaksi kripto. Seperti itu. Nah, tapi banyak orang juga nih memilih menyimpan kripto, membeli kripto untuk invest gitu, dengan harapan di masa depan kripto tersebut akan naik harga. Nah, tapi menurut pengalaman saya dan pengalaman orang-orang, rasanya bermain atau berinvestasi kripto itu seperti gambar di kanan gitu, roller coaster. Jadi karena kripto itu punya nature volatilitas yang tinggi, ya harga naik turunnya cepat sekali gitu. Dan kemudian untuk bukan stable coin ya, koin-koin baru atau koin yang dengan kapitalisasi pasar dan volume transaksi yang kecil, itu high risk untuk diinvest. Jadi harus tahu prinsip fundamentalnya sebelum melakukan investasi. Seperti itu. Nah, kalau di Indonesia gimana? Nah, di Indonesia itu menurut research yang pernah saya lakukan, riset ini sebenarnya riset literatur ya. Jadi baru 1% yang memainkan sebagai trader, sebagai pokoknya di ekosistem cryptocurrency ya di Indonesia. Masih cukup jauh dari harapan. Nah, dan kebanyakan orang Indonesia yang memainkan cryptocurrency ini menggunakan cryptocurrency sebagai komoditas gitu, seperti emas, saham, dan lain-lainnya, instead of sebagai alat pembayaran. Gitu. Karena berharap mata uang tersebut akan naik. Gitu. Selain itu juga entitas dari di Indonesia yang menerima cryptocurrency sebagai alat pembayaran juga masih sangat-sangat terbatas. Nah, tapi secara legal ada aturan di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 5 tahun 2019 diatur gimana mainkan secara teknis ya pasar crypto market di Indonesia seperti itu. Nah, selanjutnya perlu edukasi menurut saya. Perlu edukasi ke masyarakat Indonesia sebelum pada akhirnya kita bisa menentukan legal yang lebih lanjut seperti gimana perhitungan utang piutang, penyimpanan, security, dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang berbisnis. Nah, ini data di Amerika. Ya. Nah, data di Amerika, kita lihat ada demand gap yang cukup signifikan. Jadi per 1 juta orang, ya kira-kira ada 25 proportion dari Oktober 25 proportion pekerjaan di bidang blockchain dan cryptocurrency. Tapi search-nya jauh lebih tinggi daripada itu. Nah, jadi sebenarnya ini high demand seperti itu. Nah, secara garis besar yang saya tahu dan saya lihat selama ini, ada ekosistem bisnis uang kripto itu terdiri dari 4. Gitu. Ada currency development, ada exchange, ada trading, ada mining. Sebenarnya ada bagian yang lainnya seperti gaming dan lain-lainnya. Tapi saya untuk sekarang, karena 4 ini kontribusikan pergerakan ekonomi yang besar, jadi saya akan bahas ini dulu. Nah, pertama dari currency development. Jadi seperti yang saya bilang, cryptocurrency itu, mata uang kripto, itu dibuat. Nah, kenapa orang ingin sekali membuat mata uang kripto? Karena mata uang kripto itu, jika dia memiliki sistem yang memiliki blockchain, ya, nah, dia bisa mengintegrasikan mata uang tambahan di blockchain tersebut. Misalkan, blockchain itu nggak hanya untuk mata uang kripto ya. Blockchain itu kan dia catatan.
Kalau jika kita ingin catatan tersebut robust tidak bisa diubah di tengah seperti data rekam medik atau voting atau segala macam, kita bisa pakai blockchain. Nah, kita bisa add ke blockchain itu cryptocurrency kita sendiri. Seperti itu. Nah, sehingga produk kita jadi superpower. Jadi, dia bisa mensupport cryptocurrency, dia bisa mensupport data rekam medis, dia bisa mensupport bla bla bla. Atau juga mata uang kripto itu dia melihat mata uang kripto yang sekarang itu seperti ini. Dia merasa secara regional atau secara fitur ada yang bisa diimprove nih gitu. Kayak misalkan valuasinya kurang stabil, nah dia buat yang lebih stabil. Waktu transaksinya itu butuh waktu yang cukup lama, nah dia perbaiki. Terus kayak biaya operasionalnya buat setup blockchain-nya itu dia perbaiki lagi supaya lebih murah. Nah, terus kayak proses miningnya, apakah proses konsensusnya itu bisa diperbaiki lagi. Jadi menambah fitur. Jadi yang kedua itu lebih ke tujuan. Kita bikin tujuan, ketika orang membuat cryptocurrency, dia punya tujuan lain. Yang dia rasa bisa men-solve problem yang ada di masyarakat. Nah, ada dua sebenarnya di currency ini. Ada yang namanya koin, ada yang namanya token. Oke? Nah, koin itu saya punya blockchain sendiri, dia punya rekam data sendiri. Sedangkan token, ya, token itu dia mengikuti blockchain orang, gitu. Blockchain yang sudah ada. Gitu. Jadi, koin itu punya blockchain sendiri, token tidak. Nah, karena dia punya blockchain sendiri, pembuatannya mahal, gitu. Karena buat infrastruktur blockchain itu cukup challenging. Nah, terus token itu pembuatannya relatif murah. Gitu. Karena dia pembuatannya mahal dan kompleks, butuh waktu yang lama, dan token itu membutuhkan waktu sebentar untuk develop. Nah, koin itu bisa membeli token, tapi token tidak bisa membayar koin secara langsung. Ya. Nah, yang tadi saya sebutkan sebelumnya, untuk mendapatkan valuasi berapa koin-koin baru itu didapatkan, kita sebut dengan initial coin offering. Jadi kayak, misalkan saya tawarkan satu radian koin itu seharga Rp10.000 dengan dasar ini. Terus saya buka market capital sebesar 1 miliar rupiah. Nah, itu seperti itu. Itu kayak fundraising-nya orang. Itu seperti itu. Nah, ketika suatu perusahaan atau suatu organisasi atau ingin membuat koin baru, initial coin offering, yang perlu diperhatikan adalah ide dan tujuan. Kayak apa problem yang pengen di-solve. Seperti itu. Terus kemudian tim. Ya, orang-orang yang terlibat dalam pembuatan koin atau token tersebut. Seperti itu. Kayak seberapa berpengalaman orang tersebut di blockchain akan mempengaruhi hasil dari initial coin offering. Terus profesional external audit. Jadi orang yang akan mengaudit segimana aman, segimana menjawab permasalahan si koin tersebut. Setelah itu white paper. Nah, white paper itu adalah yang tadi ide tujuan, terus siapa profesional audit ya dan timnya ditulis dengan baik dan jelas. Dan ketiga adalah pemasaran. Pemasaran itu gimana kita tawarkan itu ke komunitas orang-orang yang tertarik dengan cryptocurrency. Agar tingkat kepercayaannya naik. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah aspek fundamental. Oke? Tadi kita sudah berbicara dengan currency development, sekarang kita berbicara dengan trading. Oke, salah satu bisnisnya lagi nih. Nah, trading itu kalau saya sarankan ya karena volatilitasnya tinggi, sebaiknya kita belajar dari aspek fundamental. Kayak saham kan, ada technical, ada fundamental. Tapi saya sarankan dari aspek fundamentalnya dulu. Gitu. Kayak pertama kita baca white paper-nya, gitu kan. White paper-nya itu kan berisi tentang ide, tujuan dan lain-lainnya. Kayak apakah benar-benar solve the problem, gitu. Dan kita juga bisa minta ahli untuk mengetahui apakah koin ini potensial atau enggak. Ya. Terus dan lain sebagainya. Dan kemudian ada tim dan advisor, gitu. Kayak siapa tim yang dilibatkan pada koin tersebut, gitu. Siapa developer blockchain-nya, siapa advisor-nya, apakah auditornya baik, siapa tim founder-nya, seberapa besar network-nya yang mereka punya, seperti itu. Jika terjadi kegagalan karena bisnis blockchain resikonya tinggi, mereka punya
skenario untuk survive. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga website untuk memperlihatkan rating ICO, seperti ICO Benz, ICO SAMS, ICO Max. Di situ dilihat berapa bintang berapa gitu, kayak semacam nilainya berapa untuk risiko dari produk koin atau token tersebut. Seperti itu. Nah, tentu saja selain itu ada aspek pendukungnya. Ini saya sudah jelaskan sebelumnya sih. Ada market cap ya, kapitalisasi pasar, yaitu total supply chain, total mata uang yang beredar, gitu. Mata uang yang beredar dikali persatuan uang fiat. Gitu. Habis itu volume trading. Nah, volume trading itu kayak per waktunya itu berapa yang dijual dan berapa yang dibeli. Gitu. Jadi itu menandakan likuiditas. Habis itu ketersediaan dan kredibilitas exchange. Gitu. Kayak exchange mana yang mensupport mata uang ini. Jika makin banyak, berarti makin convenience gitu, dan makin dirasa stabil. Gitu. Nah, terus di mana saja kita bisa menyimpan cryptocurrency ini? Gitu. Ya, karena cryptocurrency kayak wallet dan di account exchange, nah itu mereka juga punya white paper bagaimana mereka men-store cryptocurrency yang mereka. Apakah baik, apakah website yang pernah ada tren di hack atau segala lainnya. Gitu. Nah, itu juga harus kita riset. Nah, ini ada gambaran investor baru ketika mulai trading ya. Jadi, investor baru ini tidak belajar fundamental ceritanya. Dia pakai emotion. Jadi, ceritanya di awal-awal itu, wah, naik nih. Ada yang bilang, oh bentar lagi crash. Gitu, karena naiknya cepat banget gitu. Oversupply. Oh, terus dia ada juga yang baca, oh ini baru keluar di CNBC. Aku merasa beruntung nih. Terus ketika udah turun dikit, wah bohong nih orang yang ngomong di Twitter. Nah, seperti itu. Nah, yang seperti ini itu tidak disarankan. Jadi kalau ikut-ikutan itu tidak disarankan. Jadi kajian untuk saya sendiri sebenarnya masih belajar untuk trading ini, masih banyak yang perlu diimprove secara fundamental ya, secara fundamental bagaimana bisa men-trade ini secara baik dan tidak resikonya rendah. Nah, ini ada dark side. Jadi Bitcoin, kan kita tahu Bitcoin adalah salah satu mata uang kripto pertama yang sekarang cukup stabil, volatilitasnya rendah, market cap-nya tinggi, terus volumenya tinggi, ya kan? Nah, itu pernah di era gelap. Di tahun 2018 terjadi besar-besaran ya penjualan Bitcoin, sehingga turun hampir 70%, drop. Seperti gambar tersebut. Nah, itu penyebabnya apa aja? Nah, kita bisa belajar dari market crash-nya ini. Nah, ada kenaikan harga Bitcoin yang signifikan pada waktu singkat. Ya kan? Nah, orang pada beli Bitcoin tersebut karena potensinya yang segala macam yang ditawarkan Bitcoin pada saat itu. Dan banyak exchange yang membuka, banyak promosi, white paper-nya bagus, blockchain-nya stabil, dan juga lain sebagainya. Jadi, kayak over banget. Dan juga ada dari sisi mining gitu. Nanti saya jelaskan gimana dari sisi mining. Selanjutnya, tetapi karena over buying tersebut, jadi itu jadi rentan ketika terjadi sedikit gejolak. Seperti contohnya kayak Korea, ada rumor waktu tahun 2018 itu melarang mata uang kripto. Terus ada kasus juga nih di CoinHack, itu salah satu exchange kripto di Jepang yang dihack. Ya, jadi dia masuk ke dalam situsnya itu terus ngambil. Pencurinya itu sampai $30 juta, dan itu membuat orang takutan. Gitu. Sehingga orang itu langsung tarik jual kriptonya sebanyak-banyaknya. Jadi jual massal lah. Dan itu tidak ada otoritas di tengah kan. Jadi ya udah dia ikutin supply demand aja harga valuasi uangnya. Nah, terus ada juga media sosial kayak Facebook, Google, Twitter, dia juga melarang iklan ICO. Sehingga kayak trust di kripto agak menurun di zaman itu. Nah, gimana di tahun 2020? Nah, tahun 2020 sebenarnya di awal kan, waktu COVID-19. Naik, itunya pasti kayak semua gerakan ekonomi turun, ya kan? Kayak saham juga anjlok, termasuk kripto. Orang ingin melikuidkan kriptonya itu dalam bentuk fiat gitu, untuk beli sesuatu. Seperti itu. Dia Bitcoin anjlok dari $9.000, kalau nggak salah sebelumnya 11.000 ya.
$100.000 di bulan Januari. Nah, tapi ketika turun ini, karena mungkin turunnya nggak sesignifikan yang tahun 2018, ya, jadi orang cukup buyback setelah sebulan, 2 bulan, bulan Maret, ya, on Bitcoin, sehingga dia recover tuh 20%. Jadi dia anjlok tapi tidak seancur waktu 2018. Nah, juga ada beberapa integrasi dari berbagai aplikasi untuk pembayaran Bitcoin secara langsung. Jadi sekarang PayPal mendukung pembayaran menggunakan Bitcoin. Jadi semakin banyak exchange, semakin banyak fitur dari alat pembayaran ya, kayak PayPal, OVO misalkan, atau GoPay menawarkan ini, akan banyak orang memakai Bitcoin sebagai alat pembayaran, sehingga market cap-nya gede, volumenya gede, nilainya akan lebih stabil dan cenderung naik. Nah, sekarang bisnis exchange. Nah, jika ingin membangun bisnis exchange atau memilih exchange yang baik, nah itu ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah authentication dan security, jadi kayak keamanan ya. Kayak jangan terjadi seperti CoinHack, ya, CoinHack yang ada di Jepang. Ya, ada orang membobol, maksudnya terus melakukan transaksi kripto langsung. Jadi dia masuk ke exchange-nya pakai akun orang gitu, terus akun admin, saya kurang ngegali lagi karena kasus CoinHack itu, dia kirim sebesar $530 uang kripto seperti itu. Nah, harus tahu kayak aman, terus trennya gimana. Dan biasanya juga exchange sekarang dia memiliki insurance fraud. Jadi kayak dia insurance jika terjadi penipuan atau bagaimana dia akan mengembalikan dana atau membeli pertanggungjawaban seperti seperti seharusnya. Nah, terus cara pembayaran. Nah, cara pembayaran ketika kita membeli kripto itu kan banyak kan. Dia pasti menerima, apakah dia menerima fiat uang konvensional ke kripto, dan apa aja fiat yang diterima, apakah dia menerima US dollar saja atau US dollar, GBP atau Indonesia rupiah, seperti itu. Kayak makin banyak makin bagus untuk sisi user gitu. Dan juga alternatif pembayaran kayak PayPal, bank transfer, atau kayak normal credit card dan sebagainya. Terus mata uang yang tersedia gitu. Jadi kalau misalkan koin, pasti untuk semua exchange cryptocurrency yang besar-besar pasti stable coin atau koin dengan market cap gede kayak Bitcoin, Ethereum, Litecoin itu tersedia di situ. Nah, tapi ada juga exchange yang dia mendukung karena dia di salah satu investor dari koin kecil. Jadi dia mendukung exchange-nya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada biaya transaksi. Ya kan? Ketika exchange itu dia punya biaya transaksi. Nah, setiap exchange itu dia kalau bisa mengoptimize biaya transaksi itu segimana mungkin agar menguntungkan si user dan juga menguntungkan si pelaku bisnis. Nah, selain itu juga ada user interface dan user experience yang dijual oleh exchange tersebut. Gimana mudahnya, sulitnya agar informasi-informasi yang berada di exchange tersebut dapat diterima oleh user, sehingga untuk user yang awam, dia bisa melakukan proses trading yang lebih user-friendly, yang lebih mudah. Nah, ini mining. Nah, jadi pengenalan industri crypto mining. Saya sebenarnya bekerja di startup ini, di Monatech. Kami membuat mesin mining. Mesin mining itu yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Ketika blockchain itu diverifikasi, dia diverifikasi sekelompok komputer. Sekelompok komputer tersebut kita sebut dengan miner. Nah, ya kan? Jadi ketika miner tersebut memiliki performa yang bagus, imbalan kripto yang kita dapat lebih banyak lagi. Jadi bisnis modelnya seperti itu. Nah, jadi saya recap dikit ya. Jadi mining itu adalah proses verifikasi blok baru yang berisi data transaksi sebelum ditambahkan ke rantai blok. Terus proses verifikasi atau proses mining dilakukan ini dengan menggunakan sejumlah komputer atau miner. Ya, bisa komputer biasa yang ada di rumah. Sebenarnya bisa pakai handphone, bisa pakai laptop kita, tapi performanya kurang maksimal. Nah, terus komputer tersebut akan melakukan perhitungan hash, oke? Untuk verifikasi blok. Nah, kenapa ini bisa jadi bisnis? Nah, kenapa itu bisa jadi bisnis? Karena ada yang kita give, ada yang kita get, ya kan? Jadi sesuai dengan proses konsensus atau pemufakatan yang disepakati, POW atau POS, ya,
Jadi pengguna komputer tersebut, user bisa mendapatkan imbalan uang kripto jika berhasil melakukan verifikasi dan menambahkan data baru, blok baru ke dalam blockchain. Dia dapat imbalan atau uang kripto. Kita mining Bitcoin, ya, ketika kita bisa verifikasi transaksi baru dan masukin ke dalam blockchain-nya, kita si miner tuh dapat imbalan. Imbalan apanya? Imbalannya apa? Bitcoin. Seperti itu. Nah, ada yang perlu diperhatikan untuk crypto mining ini. Pertama, jadi untuk setiap mata uang ya, kayak Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero, dan segala macam itu algoritmanya beda-beda gitu. Ya. Ketika algoritmanya beda-beda ya, itu kayak performa yang dihasilkan juga beda dan hardware yang mendukung untuk melakukan komputasi itu juga berbeda seperti itu. Nah, jadi komputer dan komputasi kriptografi yang dilakukan ketika mining itu operasinya cukup kompleks. Itu ketika biasanya kalau di laptop atau di komputer ya, kita ngelakuin mining gitu kan, itu biasanya laptopnya langsung panas gitu. Dan karena panas, tentunya dia akan menarik daya listrik yang tinggi. Dan ini kaitannya apa daya listrik yang tinggi? Ketika daya listrik yang tinggi, bisa biaya listriknya juga tinggi gitu. Jadi itu juga harus dihitungkan dalam bisnis gitu. Dalam bisnis crypto mining kayak berapa output per cost yang dikeluarkan. Cost itu adalah biaya listrik. Nah, untuk konsensus POW, ya POW itu apa? Yang cepet-cepetan itu loh, ya, yang cepet-cepetan ya. Dan dia submit cepet-cepetan, komputer yang paling cepat, dia dapat duit, kasarnya gitu, dapat imbalan. Nah, jadi imbalan mata uang itu akan semakin besar, ya, jika komputasi kriptografi yang dilakukan oleh suatu komputer itu semakin tinggi. Dan satuannya itu, karena tadi saya sudah menjelaskan tentang hash ya. Hash itu adalah kayak proses hasil enkripsi dari proses kriptografi. Ya, jadi kalau misalkan bisa ngasih hash lebih kencang, lebih banyak persatuan waktunya, ya kan, kita akan dapat imbalan lebih besar. Gitu. Nah, terus selain itu, jika ya banyak miner nih, ya kan, berkecepatan tinggi yang terlibat, ya kan, berarti kan banyak kan imbalan yang yang didapatkan oleh setiap miner itu, sehingga bisa terjadi inflasi. Nah, untuk menghindari itu ada yang namanya difficulty. Jadi kesulitan miner tersebut mengkomputasi pesan tersebut, ya, kayak solve the puzzle ya, yaitu akan meningkat agar peluang untuk miner tersebut men-solve the problem menurun agar tidak terjadi inflasi. Jadi makin susah untuk dapat imbalan. Kasarnya seperti itu. Nah, dan saya bilang tadi karena algoritma kripto beda, jadi setiap teknologi komputer ya untuk melakukan mining ini punya trade-off dan tidak semuanya support semua mata uang atau semua algoritma dari mata uang tersebut. Nah, ini beberapa teknologi komputer yang dilakukan oleh crypto mining. Pertama itu adalah CPU. Nah, CPU ini adalah pemrosesan data utama pada suatu komputer. Nah, ini biasanya kita familiar lah ya, yang ada di laptop kita, yang ada di handphone gitu ya, kayak Core i7, Core i5, ya kan? Nah, yang kedua adalah GPU. Nah, GPU ini biasa dipakai sebagai unit pemrosesan grafis. Itu biasa dipakai kalau orang yang suka gaming, ya, biar gamenya itu kencang, biar frame per second gamenya itu tinggi. Nah, itu biasa dipakai itu. Nah, sekarang dia juga bisa dipakai untuk mining, gitu. Dan performanya lebih tinggi daripada CPU. Yang ketiga, ada teknologi chip namanya FPGA, Field Programmable Gate Array. Pada dasarnya, kalau GPU kan sama CPU itu dalam level software. Ini agak technical dikit. Jadi kalau dalam level software, itu tidak akan sekencang di level hardware. Kita bikin rangkaiannya langsung, tapi diprogram rangkaiannya. Nah, kita memprogram rangkaiannya langsung, itu cuma bisa dilakukan di teknologi yang namanya FPGA. Nah, yang keempat adalah ASIC, Application Specific Integrated Circuit. Apa itu ASIC? ASIC itu adalah chip atau hardware, ya. Mining doang. Gitu. Dia tujuannya emang buat mining dan miningnya itu koin tertentu, gitu. Oke? Nah, ini jadi ada 4. Apa bedanya? Nah, jadi CPU, ya, CPU itu karena dilakukan untuk, maksudnya tujuannya bukan untuk komputasi tinggi ya, dan tidak untuk level paralelisasi. Kalau paralelisasi yang tinggi, biasanya komputasinya tinggi. Jadi
untuk dia menghasilkan hash per second yang tinggi, dia tidak terlalu mampu hash per second. Nah, GPU itu level kedua aja, level selanjutnya. Dia lebih banyak throughput yang bisa dia lakukan. Nah, terus FPGA lebih tinggi lagi, ASIC paling tinggi. Nah, terus algoritma mata uang yang bisa ditunggu kalau CPU karena sebuah algoritma blockchain ya pada dasarnya dia adalah software. Nah, hampir semua CPU komputer kita bisa mengkomputasi verifikasi yang dilakukan pada blockchain atau proses crypto mining. Nah, GPU itu tidak sebanyak CPU, tapi cukup banyak lah. Jadi ya seperti itu. Nah, FPGA, nah itu lebih dikit lagi karena beberapa algoritma itu resisten terhadap FPGA. Gitu. Dia membuat algoritma itu supaya tidak bubble, supaya harganya tidak cepat naik, supaya dia tidak mendapat imbalan yang tinggi gitu. FPGA itu algoritma mata uang yang didukung lebih sedikit. Gitu. Karena ada koin-koin tertentu yang dia punya misi untuk meresist mining FPGA. Nah, terus habis itu ASIC. ASIC itu apa? ASIC itu emang dia tujuannya cuma koin itu doang gitu, kayak Bitcoin. Dia yang cuma bisa verifikasi Bitcoin doang gitu. Dan itu emang khusus untuk itu doang. Dan dia performanya tinggi banget gitu. Emang itu yang dicari. Terus untuk kebagian sistemnya, kalau CPU dan GPU mudah. Kenapa? Karena software. Gitu. Maksudnya relatif mudah ya, nggak mudah juga. Nah, FPGA itu lebih sulit. Karena untuk nge-develop FPGA butuh software dan yang namanya bitstream. Bitstream itu adalah semacam software-nya untuk FPGA yang memprogram rangkaian digital ke dalamnya. Nah, ASIC ini paling sulit. Karena ASIC itu kita tanam silikon ke dalam chip. Ya. Kita buat rangkaian digital yang levelnya nanometer. Dan di situ ditaruh rangkaian yang khusus hanya untuk mining. Kayak developmentnya lama. Nah, harga perangkat kerasnya CPU murah, ya relatif murah kayak Core i7 harganya berapa? Nggak di bawah 10 juta kan, gitu. Nah, GPU kalau misalkan kayak 1080 Ti itu ya sekitar saya lupa sih harganya, tapi sekitar belasan juta ya. Ya pokoknya jika kita membutuhkan hash rate atau kemampuan dia untuk menghasilkan hash yang decent lah, kita perlu modal sekitar 30 juta rupiah. Nah, FPGA ini juga sama ya, dia harganya sedang, ASIC juga sedang. Jadi kira-kira. Nah, ini kayak performance, ini kayak perbedaan teknologi crypto mining ya. Jadi kalau CPU, GPU, FPGA, ASIC, ya kan, makin ke atas, energi efisiensinya makin tinggi, throughput-nya juga makin tinggi. On the other hand, ASIC itu mendukung algoritma yang lebih sedikit gitu. Jumlah koin yang bisa didukung oleh ASIC itu lebih dikit. FPGA lebih dikit lagi, GPU lebih dikit. GPU, sebenarnya CPU paling luas, terus GPU, FPGA paling sedikit ASIC. Nah, ini contoh evolusi perangkat keras ya. Ini contohnya Bitcoin mining ya. Jadi mining buat Bitcoin. Jadi awalnya 2009 ketika Bitcoin itu tadi sebelumnya saya jelaskan dulu ini grafik apa. Jadi sumbu Y itu difficulty. Nah, difficulty itu tadi saya jelaskan jika minernya banyak dan kecepatannya tinggi supaya imbalannya tidak terlalu kencang gitu ya. Jadi supaya menambahkan competitiveness antara miner ya. Jadi difficulty-nya dinaikin gitu. Oke. Nah, dan ini secara otomatis, secara sistem. Jadi secara sistem dia akan naik sendiri. Jadi kita udah buat algoritmanya sehingga jika miner yang terlibat segini, kayak power of network-nya segini, power of total gigahash per second-nya segini, berarti difficulty-nya harus segini. Seperti itu. Nah, terus bagian kartu adalah, bagian sumbu X adalah tahun, kayak perkembangan. Pertama CPU. Awalnya tahun 2009 ketika Bitcoin dibuat, itu awalnya masih pakai CPU. Nah, terus orang mengembangkan di level GPU dan FPGA. Dan kemudian ASIC. ASIC pun bergerak terus dari teknologi 130 nanometer. Apa itu teknologi 130 nanometer? Jadi, rangkaian digital itu terdiri dari transistor kan? Jadi elemen kecil transistor. Nah, transistor itu, jadi 130 nanometer kayak gedenya transistor gitu. Jadi kalau makin kecil transistor, dia kemungkinan besar kayak fungsi yang bisa dilakukan di chip tersebut lebih banyak, sehingga gigahash per second-nya makin tinggi, throughput-nya makin tinggi, dan juga lebih efisien dari sisi energi. Jadi karena makin kecil teknologi ASIC
transistor di ASIC itu. Jadi semakin tinggi throughput gigahertz per second yang dihasilkan, sehingga semakin tinggi difficulty yang dihasilkan. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, ini ketika bisnis crypto mining, biasanya orang beli nih, ya kan? Beli crypto mining dari suatu perusahaan. Dia ngitung ROI. Dia contoh buat FVG, ya kan? Nah, kayak FVG itu dia ada beberapa benchmark ya. Saya coba dua di kiri, F1 mini sama F1 plus. Nah, dua-duanya ini dia mensupport 26 algoritma. Terus kayak FVG chipnya produknya apa, harganya berapa, for consumption. Nah, for consumption-nya itu kita bisa kaitkan dengan berapa biaya listrik di tempat kita mau mining, gitu. Kayak misalkan 100 per kilowatt hour. Jadi dari situ kita bisa tahu biaya cost untuk running miner ini. Nah, terus electricity cost per day. Nah, ini contohnya saya kurang tahu ini di mana, tapi contohnya seperti itu. Terus average yield per day itu kayak berapa dolar kira-kira rata-rata yang dihasilkan per harinya. Itu sama ROI times. Jadi ROI times-nya di sini ada 421 hari, ada 250 hari. Nah, itu yang perlu diperhatikan apa? Jadi kan karena koin itu beda-beda ya. Kayak bisa naik, bisa turun, volatilitasnya tinggi. Jadi gimana trik kita memilih algoritma itu juga penting. Gitu. Dan banyak koin-koin baru yang setelah kita mining ternyata dia tidak terlalu profitable. Kayak dia naik di awal, bubble terus crash. Gitu. Jadi biasanya kalau dia profitable, kita mining di awal. Kita dapat fee, kita dapat uang. Gitu. Habis itu drop. Habis itu ketika kita drop, kita udah ancang-ancang nih untuk ganti algoritma, untuk ganti koin yang lebih stabil. Jadi kayak uang di sini average yield per day itu sangat relatif terhadap algoritma atau koin yang mau kita mining seperti itu. Nah, ini contoh perusahaan yang besar di bidang mining adalah Bitmain, itu perusahaan Cina ya, maksudnya Tiongkok ya, perusahaan Tiongkok. Nah, perusahaan Tiongkok ini adalah desainer ASIC mining ya untuk Bitcoin terbesar di dunia pada tahun 2000. Perusahaan ini disebut Decacorn karena valuasinya lebih tinggi daripada sekitar 12 billion US dollar tahun 2019. Nah, terus ketika dia mengeluarkan produk pertama itu cukup groundbreaking karena sebuah aset Bitcoin bisa menghasilkan 180 GHz per second dengan daya 80 sampai 200 watt saja. Ya, sedangkan ketika memakai memakai GPU itu daya yang dihasilkan lebih besar, tetapi throughput gigahertz per second, hertz per second yang dihasilkan jauh lebih kecil. Seperti itu. Nah, ini contoh gambar farm. Jadi isinya miner ya, isinya kayak komputer-komputer untuk verifikasi blockchain. Nah, ini mining juga bisa dilakukan perorangan. Jadi ada yang melakukan itu dirubah seperti gambar kiri dan kanan, ya. Nah, yang kiri itu FPGA. Jadi ada komputer motherboard di tengah, terus ada rak-rak FPGA berhubungan ke motherboard. Nah, dari situ dia akan melakukan verifikasi blockchain dan diharapkan penggunanya mengharapkan untuk ngambil keuntungan dari situ karena dapat imbalan karena FPGA itu dianggap cukup kencang untuk beberapa koin tertentu. Oke. Nah, ini juga ada contoh student MIT ngelakuin mining ya tahun 2016. Nah, ini website perusahaan yang tempat saya kerja. Jadi kami buat produk mining. Nah, ini salah satu contohnya Imperium F2 yang teknologinya FPGA. Jadi kita buat hardware ini from the scratch. Jadi dari buat software-nya, hardware-nya, terus kita punya partner manufacturer untuk memproduksi miner yang sudah kita desain, software-nya, terus kita akan host atau orang yang mau beli ini juga bisa kita akan host, terus orang akan rent daripada si miner ini di farm yang kita kita partneran seperti itu. Oke, sekian, terima kasih.
Oke, baiklah ya. Saya kira menarik sekali ya apa yang disampaikan. Di sini banyak hal yang kita bisa lihat. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan ya. Ya, mungkin kita bisa pilah-pilah karena pertanyaannya cukup banyak juga. Rasanya khawatir waktunya juga. Mungkin saya coba lihat ya di sini ada beberapa hal yang mendasar, pertanyaan mendasar ya. Kaitannya dengan ya artinya secara eksternal lah ya. Ini ada dari Michael Nugroho Wijaya ya. Seberapa mungkin masa depan uang konvensional ini bisa diganti dengan mata uang kripto ya. Saya pikir itu bisa nanti dikomentari oleh Radian. Ini kaitannya juga nanti dengan pertanyaan berikutnya dari Aida Wijaya ya. Jika cryptocurrency ini tidak ada pihak penengah, bagaimana peran pemerintah Cina ketika menyatakan akan menggunakan cryptocurrency untuk transaksi semua pihak dengan negaranya. Nah, itu sedikit kaitannya dengan pertanyaan pertama. Kemudian ada juga pertanyaan, atau itu dulu, coba mungkin kita mendengar dulu, Radian, bagaimana kedua hal ini mungkin. Secara singkat saja. Silakan, Radian. Oke, untuk di masa depan ya. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi, jadi blockchain ini punya privilege untuk tidak memiliki pihak tengah untuk untuk memverifikasi seperti itu kan. Nah, ini untuk kedepannya menurut saya tidak bisa menggantikan uang fiat ya, tapi bisa sebagai alternatif. Ya. Contohnya ketika kita mau exchange mata uang dari suatu negara ke negara secara cepat, ya, cara yang bentuknya global, nah kita punya alternatif ini. Atau kita mau melakukan exchange untuk sesuatu yang agak sensitif, yang sulit nih di suatu negara untuk melakukan exchange mata uang tersebut, nanti takut diperiksa apa, nah kita bisa melakukan cryptocurrency. Gitu. Tapi menurut saya belum bisa, maksudnya ini coba sebagai alternatif gitu, karena uang kita masih ada beberapa hal yang menurut saya masih memerlukan otoritas tengah dari pihak tengah seperti bank sentral atau bank. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana pemerintah Cina bisa melakukan seperti itu? Nah, saya kurang tahu sebenarnya untuk pemerintah Cina, tapi yang saya tahu Indonesia. Jadi Indonesia itu ada namanya IDRT. Indonesia dia berbasis di Ethereum ya. Jadi dia berbasis di Ethereum. Dia blockchain-nya itu adalah Ethereum. Nah, dia sebenarnya si IDRT ini perusahaannya ingin memimik valuasi dari rupiah. Jadi dari proses ICO-nya dia udah udah memimik valuasi rupiah. Nah, untuk menjaga kestabilan, dia si Indonesia Rupiah ini dia punya seorang profesional trader. Ya. Jadi kalau misalkan ada market crypto bubble dan segala macam, nah si tradernya ini akan membeli atau menjual secara langsung. Jadi dia udah kerjasama sama beberapa trader profesional. Seperti itu yang dilakukan oleh Indonesia Rupiah Token. Nah saya sepertinya seperti itu si China renminbi token ya kalau salah. Itu juga seperti itu. Jadi ada third party trader. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan berikutnya ya. Mungkin ini lebih ke sedikit teknis ya. Dari Michael Nugroho. Ini ada dari Aida Wijaya ya. Ini berkaitan dengan siapa sih yang menentukan proses penggunaan skema WOP atau skema yang kedua ya katanya. POW ya. POW dan POS ya. Nah, kemudian yang kedua, ini ada sedikit kaitannya juga. Apa sih yang dimaksud dengan nambang uang atau mining tersebut dari Dian Sadeli? Kemudian ada juga pertanyaan berikutnya dari Ibu Judith Irawan, ya. Ini juga mungkin ada kaitannya juga dengan teknis tadi. Siapa sih yang menentukan konsensus dari tiap jam komputer tadi? Nah, itu mungkin kurang lebih 3 pertanyaan yang kurang lebih serupa lah. Silakan, Radian. Pertama dari yang saya jawab pertanyaan pertama dan ketiga dulu ya. Misalkan konsensus
dan siapa yang menentukan POW Ya, dan POS itu adalah pembuat koinnya. Ya, POW dan POS itu akan berkaitan di proses mining, ya kan? Di proses mining. Nah, proses mining itu sebenarnya infrastrukturnya adalah infrastruktur masuk kayak dia subset of blockchain infrastructure. Jadi dia dia pakai POS atau POW itu dia akan yang menentukan itu adalah si pembuat koinnya itu tersebut atau pembuat. Nah, jadi sebenarnya ada berita nih, ini ada berita menarik kayak Ethereum. Jadi POW, jadi Ethereum itu baru pindah nih dari POW, Ethereum blockchain ya, dari POW ke POS. Ya, kenapa dia pindah? Karena POW itu kan dia miner itu cepet-cepetan, ya kan? Nah, jadi banyak miner di dunia ini bikin komputer sekencang-kencangnya. As the result, dia mengkonsumsi daya tinggi banget gitu. Jadi untuk generasi blockchain itu biaya electricity yang dihasilkan itu mahal sekali, ya kan? Dan kalau ketika mahal dan banyak itu kan juga secara lingkungan kurang bagus kan, ada greenhouse effect dan segala macam. Nah, sedangkan POS itu kan ditentukan dari stake, ya kan? Dari stake dari berapa jumlah mata uang yang dimiliki oleh miner tersebut baru dia bisa verifikasi. Nah, dia pindah ke situ supaya dia bisa lebih green, lebih go green. Seperti itu. Nah, tadi pertanyaan kedua apa ya? Saya lupa. oh itu istilah nambang uang itu mungkin. Oh, iya ya. Nambang uang mungkin ini prosesnya mining ya. Maksudnya kalau Itu konteksnya proses dengan mining. mining. Ya, Ya, oke. saya mau nambang uang. Sebenarnya itu kelihatannya kayak ilegal, tapi sebenarnya itu verifikasi. Ya, jadi si Nakamoto itu ketika blockchain itu diverifikasi oleh banyak komputer, ya kan? Pasti mereka mikir gitu kan, kenapa komputer tersebut mau melakukan verifikasi ini? Gitu. Karena dia tidak ada otoritas center. Maksudnya kenapa orang-orang itu berlomba-lomba bikin komputer sekencang-kencangnya? Apa yang bisa dibuat gitu? Jadi apa yang bisa dikasih gitu? Kan kita nyuruh orang kan buat verifikasi punya kita, tapi kita harus kasih dong ke dia apa? Nah, kita kasih imbalan. Jadi sistem itu akan ngasih imbalan ke verifikator itu berupa uang. Jika verifikator itu atau miner tersebut berhasil memverifikasi blockchain. Seperti itu. Nah, jadi karena dia dapat imbalan ketika berhasil memverifikasi blockchain, nah itu makanya disebut kayak nambang uang. Gitu. Kalau secara orang awam, dia melihat, oh kita taruh komputer di sana. Nah, komputer itu ngasih, kayak tadi loh, kayak saya taruh, ada rak gede, ya di bawahnya ada komputer, ada CPU, di atasnya ada FPGA atau GPU, berderet-deret. Itu kayak, oh kita taruh situ, dia akan menghasilkan $10 per hari. Nah, itu istilah tradisionalnya secara awamnya seperti itu. Tapi sebenarnya dia lakukan itu adalah komputasi berat untuk memverifikasi blockchain. Oke. Ya, ya. Oke. Saya kira itulah beberapa yang mungkin nanti bisa menjadi penjelas ya apa yang terjadi sekarang. Nah, mungkin pertanyaan berikut ya, ini dari Pak Dharma ya. Apakah ada persyaratan khusus untuk menjadi miner? Ya, kemudian seberapa murah biaya transaksi dari cryptocurrency dibandingkan dengan biaya transaksi bank? Apakah jika menggunakan wallet juga ada biaya transaksi dan seterusnya? Nah, ini kaitannya dengan pertanyaan lainnya dari Arif ya, Pak Witan. Dengan menggunakan blockchain, apakah memungkinkan membuat aplikasi wallet seperti GoPay ya tanpa harus investasi besar untuk database dan kebutuhan keamanannya? Ya, jadi itu yang kurang lebih mirip-mirip seperti itu. Dan satu lagi mungkin dari Ibu Yudit ya. Pergerakan nilainya itu berdasarkan apa ya, mungkin bisa juga dicoba dijelaskan. Jadi itu kurang lebih pertanyaannya ya. Oke. Jadi pertama dari wallet dulu ya. Jadi biaya transaksinya itu tiap exchange beda-beda. Nah, untuk sekarang maksudnya saya biaya transaksi detailnya saya kurang tahu gimana. Jadi yang sekarang yang saya tahu itu mirip sama mirip sama exchange di mata uang biasa, seperti itu mirip. Nah, terus crypto wallet yang tadi itu sangat mungkin pada akhirnya akan terintegrasi dengan smart contract, karena kalau pada dasarnya banyak perusahaan yang maksudnya banyak perusahaan pembayaran ya, atau itu yang menerima Ethereum, karena Ethereum blockchain-nya itu punya protokol smart contract.
Nah, protokol smart contract itu apa adalah protokol yang aman untuk melakukan suatu kontrak atau suatu proses transaksi. Nah, itu protokol tersebut atau framework tersebut jika dimasukkan diintegrate ke kayak OVO, GoPay itu sangat memungkinkan. Bahkan tahun ini PayPal sudah kayak semacam MOU ya, MOU untuk mensupport Bitcoin secara langsung. Nah, terus untuk pergerakan mata uang ya. Nah, pergerakan mata uangnya itu sebenarnya murni dari supply demand. Nah, itu setiap mata uang ada rumusnya tertentu. Tapi pada dasarnya kalau misalkan kita beli jadi pertama yang menentukan itu adalah supply demand ya. Awalnya ICO kan, misalkan ICO tersebut misalkan Bitcoin 10 saya punya market cap saya menawarkan 1.000 Bitcoin di ICO ini. Per Bitcoin harganya Rp10.000 ya kan. Berarti market cap saya adalah 10.000 kali 10 gitu kan, segitu. Nah, habis itu lihat dari fitur-fiturnya, segimana orang membeli atau menjual itu, dan segimana besar mining yang terjadi. Karena ketika dia mining, ya kan awalnya cuma 1.000 kan, nah tapi ketika dia mining, dan ada miner yang berhasil, ya jadi jumlah market cap totalnya akan jadi 1.001. Akan nambah. Jadi total sirkulasi uangnya akan nambah. Ketika akan nambah, kalau misalkan banyak yang beli, dia harganya akan naik. Tapi ketika dia nambah terus dari miner, tapi nggak ada yang beli, ya kan? Itu akan turun harganya. Seperti itu. Jadi tergantung supply chain. Oke, menarik ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Darmo. Ada syarat nggak untuk menjadi miner? Oh, syarat menjadi miner? Ikutin langkahnya aja. Jadi pertama, Gitu. ada dua cara. Kita bisa beli miner sendiri. Jadi kita beli GPU, ya kita beli beli tadi komputer yang buat gaming tadi, itu yang paling mudah di Indonesia. Atau kita beli yang udah jadi kayak FPGA atau Bitcoin miner gitu, ASIC ya. Nah, kita taruh di rumah kita. Tapi sebelum itu saya sarankan melakukan riset kalkulasi ROI dulu. Gitu. Kayak misalkan kita mau mining Bitcoin, ya kan? Kita mau mining Bitcoin pakai apa? Pakai GPU. Ya udah pasti itu rugi. Kita bakar duit di situ. Karena udah ada ASIC miner kan, Bitcoin itu prinsipnya POW kan. Yang cepat dia yang dapat, ya kan? Karena dia ASIC ya ada, jadi kemungkinan kita untuk solve the problem terlalu susah. Karena difficulty-nya udah terlalu tinggi. Ya, GPU. Jadi kita harus tahu poin apa yang mau kita mining. Ya gitu. Dan kayak teknologi apa yang mau kita sesuaikan. Jadi habis itu kita melakukan riset ROI dulu yang pertama supaya kita bisa selanjutnya ya udah kita punya exchange, kita punya crypto wallet, dan satu lagi kita daftar di pool, ada pool. Jadi kayak orang-orang yang tadi dikumpulkan, terus datanya di submission, dan untuk nge-wire uang yang kita dapatkan ke wallet kita butuh data pool kita, buat wallet kita taruh di pool tersebut. Ya. Nah, kaitannya dengan wallet tadi ada biaya transaksinya biasanya atau gimana? Iya, terutama kalau misalkan kita memakai wallet yang online, ya ada biaya transaksi. Dan ada beberapa kalau misalkan kita menggunakan blockchain tertentu juga ada biaya transaksi. Misalkan kita punya e-wallet sendiri online, tapi kita pakai Ethereum gitu. Nah, Ethereum itu punya biaya transaksi. Ya itu juga pertanyaan dari Pak Darmo. Nah, pertanyaan berikutnya ini dari Rezki Amaris ya. Apakah ada efek spillover volatilitas dari kripto terhadap forex dan saham di perbankan di Indonesia nggak? Ada pengalaman? Mungkin bisa sedikit memberi masukan, Radit. Volatilitas. Nah, jadi efek spillover, volatilitas dari kripto terhadap forex dan saham. Nah itu sebenarnya saya kurang ahli dalam trading untuk masih convert dari saham ke itu gimana kaitannya. Jadi ya yang saya tahu cuman itu doang, kayak misalkan itu linear, kadang-kadang itu linear. Seperti contohnya secara makro waktu COVID-19 di awal-awal ya itu orang mencari cash secepat-cepatnya, ya kan. Dia maksudnya kayak forex, banyak saham yang diliquidate menjadi fiat, ya kan. Begitu juga kripto, seperti itu. Jadi untuk kalau kasus yang bersifat global dan rata, biasanya dia linear. Dia linear.
Oke, ya kita masih ada waktu sedikit dan mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang menarik juga ya. Dari Aida Wijaya di sini. Apakah suatu jenis token bisa mendompleng blockchain koin hanya satu jenis atau bisa pindah-pindah jenis koin? Ya, apakah ada dampaknya nggak terhadap pergerakan koin itu? Ya, jika ada atau tidak ada token yang mendomplengnya. Ya, itu dari Aida Wijaya. Kemudian Albert di sini juga menyebutkan bahwa jika disebutkan bahwa investasi kripto tidak bisa kecil karena risiko bangkrut, ada nggak angka minimal uang yang layak untuk main kripto ini? Ya, itu mungkin pertanyaan berikutnya, Radian. Oke, kalau angka minimal untuk main kripto yang pertanyaan kedua dulu ya, itu Ya, tergantung koin, benar-benar tergantung koin. Jadi sebenarnya untuk di exchange benar-benar tergantung exchange ya. Kayak misalkan Indodax gitu. Indodax itu kayak kita bisa exchange dalam bentuk berapa ratus ribu juga udah bisa, 100.000, 200.000 juga udah bisa. Saya waktu itu pernah beli 500.000 Bitcoin gitu, terus saya simpan. Gitu. Itu juga bisa. Jadi kalau di exchange itu tergantung exchange-nya kayak berapa minimal dia terima. Tapi biasanya di angka 100.000 rupiah juga udah oke. Nah, tadi pertanyaan ya. pertama saya Yang itu token dalam ya. satu jenis token bisa mendompleng blockchain koin. Hanya satu jenis. Ini apa Oh, nih pertanyaannya? Jadi apakah suatu jenis token bisa mendompleng blockchain koin hanya satu jenis atau bisa pindah-pindah jenis koin? Yang token tadi ada bicara tentang oke. token. Kalau token itu biasanya dia numpang di satu blockchain saja, gitu. Dia Oh dari gitu awal ya. dari white paper-nya dia Nah, sebut misalkan contoh ya ini IDRT ya, Indonesia Rupiah Token. Ya kan di white paper-nya dia IDRT itu dia pengen mimik rupiah, tapi dia karena pengembangannya nggak pengen investasi tinggi banget dan menurut dia Ethereum itu udah mensupport apa yang mereka inginkan seperti smart contract, security-nya udah oke, dan udah udah well known, valuasinya tinggi juga untuk Ethereum, udah kredibel lah. Jadi dia pakai Ethereum aja. Jadi itu udah bisa disepakati di awal awal white paper. Ada kemungkinan berubah strategi. Misalkan, contohnya koin tersebut koin tersebut emang maksudnya tujuannya dari tujuan koin tersebut harus POW, proof of work, ya kan? Harus misalnya proof of work. Nah, tahu-tahu Ethereum berubahnya dari POS, ya kan? Kan tidak menjawab tujuannya lagi. Nah, itu bisa dikaji ulang, bisa jadi teknologi blockchain-nya diubah. Oke. Ya, ya. Jadi inti di dalam kripto itu adalah tadi ya POS sama POW-nya berarti ya. Iya, itu ya mining teknologinya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lain, itu adalah dari Larasati Kurniawan. Bagaimana cara untuk mendapatkan bisa mendapatkan cryptocurrency? Apakah seperti membuka rekening di bank atau bagaimana? Apakah ada minimal pembelian? Nah, ini juga pertanyaan yang serupa dari Ibu Judith Irawan. Untuk membeli uang kripto menggunakan uang konvensional, ya, jadi akan mempengaruhi jumlah atau nilai uang konvensional yang beredar atau tidak. Nah, itu mungkin kaitannya ya dua pertanyaan ini. Oh iya. Jadi pertama untuk membeli uang kripto itu ke exchange. Paling gampang itu ke exchange dulu. Kita buat akun, terus habis itu biasanya exchange itu minta verifikasi kayak email, nomor telepon, terus kayak foto segala macam. Nah, habis itu kayak dikonfirmasi apakah orang ini benar, apakah dia orang baik-baik saja seperti itu. Nah, jadi di dalam exchange tersebut, akun tersebut kita bisa nyimpan kripto, kripto dalam bentuk di akun itu. Jadi ada wallet ya. Gitu. Nah, beberapa exchange dia juga support namanya peer-to-peer peer-to-peer transaction. Jadi kita di kayak Binance, kalau nggak salah, Binance itu dia support peer-to-peer transaction. Kita bisa mentransaksi uang tersebut ke orang lain. Atau dan dia juga kayak exchange tersebut juga kan kita tadi saya juga jelaskan ada crypto wallet kan, ada crypto wallet. Dia juga bisa terintegrasi crypto wallet. Dari exchange tersebut kita transfer ke wallet kita. Jadi wallet itu semacam kayak
di itulah kalau misalkan kita punya saldo GoPay, saldo OVO, nah itu crypto wallet semacam itu. Oh, jadi dia sistemnya mirip seperti itu. Jadi akhirnya. Iya, betul. Jadi kalau misalkan Oke. dari aplikasi itu kayak nggak ada bedanya sama apa namanya, nggak kelihatan ada bedanya sama OVO gitu. Nah, Cuman yang menarik itu pertanyaan Bu Yudit ya terakhir. Apakah itu nanti akan mempengaruhi uang beredar, uang konvensional beredar atau gimana? oh iya bisa jadi kalau misalkan tapi evaluasi kayak kalau misalkan ini contohnya misalkan waktu tahun 2018 Bitcoin ya, Bitcoin itu kan anjlok jual jual US dia akan jual ke mata uang USD waktu itu besar-besaran sehingga Bitcoin itu market cap-nya turun drastis dan harga Bitcoin tersebut turun kalau nggak salah dari $15.000 sampai $4.000 ya. Gitu. Ya, gitu. Nah, ketika itu terjadi kan mata uang USD yang beredar otomatis akan besar sedikit, akan banyak. Ya Oke. tentunya karena USD yang beredar makin banyak dia mempengaruhi. Jadi Ya, ya. tergantung seberapa besar market cap yang anjlok dari atau market cap yang naik dari suatu Bitcoin mata uang kripto itu. Ya. Gitu. Oke, menarik. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih, 2. Ya. Uh, sedikit banyak mungkin berkaitan. Pertama bicara tentang algoritmanya. Dari Ibu Dian Sadeli ya. Ya. Apakah ada patokan dalam penentuan algoritma atau bagaimana ya? Adakah lembaga legal yang menjamin ya? Nah, ini juga kaitan dengan pertanyaan Pak Darmo ya. Jadi apakah pendapatan miner itu hanya dari imbalan saja ya, dengan adanya algoritma tadi dia bisa dapatkan proses yang lebih cepat atau bagaimana ya? Jadi apakah pendapatan miner itu hanya dari imbalan saja atau imbalan tersebut diperoleh dari siapa? Kemudian apakah ada adakah user yang melakukan transaksi? Ya Oke. itu kira-kira. Oke, yang kedua dulu ya. Yang kedua Ah, jadi proses imbalan. Jadi prosesnya gini, misalkan miner, ya kan. Jadi setiap miner tersebut dihubungkan ke suatu pool. Jadi dia punya ID kalau misalkan di komputer itu namanya ada MAC address, ada segala macam. Jadi ada komputer di suatu daerah suatu miner nih. Nah, dia terhubung ke suatu pool, oke? Nah, dari pool tersebut itu kayak proses konsensus beberapa komputer ada di situ, gitu. Ya, proof of work atau proof of stake ya ada di situ. Nah, setiap miner itu maksudnya terhubung dengan satu crypto wallet punya user. Jadi kalau misalkan kan mereka melakukan verifikasikan si miner. Jika berhasil, ya dia kirim ke pool, ya dia kirim ke pool, berhasil, oke, ya kan? Nah ketika oke, nah nilai di crypto walletnya akan bertambah, seperti itu. Nah ketika nilai crypto walletnya ditambah, uangnya akan banyak. Nah, terus biasanya ada strategi lain yang dilakukan orang. Biasanya kalau miner-miner ini, ya, kan kalau misalkan kayak koin-koin kayak Litecoin, Bitcoin atau Ethereum itu udah ada ASIC ya. Sedangkan orang cenderung untuk investasi atau beli GPU atau FPGA gitu untuk proses miner ini, ya kan, untuk perorangan. Karena bisa ganti-ganti algoritma, jadi nggak takut resiko kalau koinnya hancur, secara market cap-nya jadi masih bisa ganti gitu. Dia nggak mau beli ASIC. Nah, ketika dia itu biasanya koin-koin yang disupport itu koin-koin yang level underdog lah atau level menengah, bukan koin level tinggi, bukan stable coin banget. Jadi setelah kalau misalkan lagi profitable, dia masuk ke crypto wallet terus cepat-cepat dia konversi ke koin yang lebih stable, yaitu kayak Bitcoin. Gitu. Nah, kalau untuk pertanyaan selanjutnya yang lembaga keamanan, nah, pertama algoritma kriptografi ya. ya, algoritma. Nah, algoritma kriptografi itu sebenarnya segimana aman dia, itu kan ini agak kompleks dan tidak gampang dimengerti oleh masyarakat pada umumnya. Nah, makanya suatu developer koin dia bergantung oleh advisor dan auditor. Gitu. Nah, jadi kayak mereka menjamin bukan menjamin ya, tapi lebih tepatnya kayak sekuritas dari ini tuh selevel ini. Seperti itu. Tapi untuk Oke. dia untuk naik turunnya Bitcoin itu memang risky dan lembaga yang menjamin itu masih sedikit. Lebih tepatnya sekarang orang hanya kecenderungan untuk melihat segimana aman atau segimana potensi dari koin atau token tersebut.
Oke, ya, ya kaitan dengan algoritma itu tadi ya, itu kan artinya itu bisa berupa seorang programmer ya, atau artinya adakah lembaga legal yang menjamin itu kan berarti belum ada ya, berarti ya secara Oh, teknisnya, iya, jadi ya. bisa dibilang kan algoritma itu awalnya yang buat adalah pembuat koin. Oh, oke. Proses verifikasi sendiri yang buat adalah pembuat koinnya itu, ya kan? Sehingga Ya, algoritma ya. mining ya itu yang nentuin koinnya tersebut gitu. Nah, awalnya ketika Bitcoin muncul tahun 2009 emang masih sangat jarang gitu. Oh, Lembaga legalnya. Tapi makin ke sini kayak sudah banyak terjadi kasus bubble lah, fraud lah dan segala macam. Jadi orang makin belajar dan ada banyak auditor gitu. Jadi tidak bisa emang dijamin oh ini belum ada, masih apalagi di Indonesia masih gray area ya, masih gray area kayak ketika ada utang piutang atau segala macam itu tidak, belum, masih fuzzy, masih fuzzy untuk menjamin uang itu untuk kembali, tidak ada oh, lembaganya. oke. Jadi benar-benar tergantung dari supply chain. Oke, ya, ya menarik sih dan kelihatannya akan makin membingungkan juga karena cukup unik juga di sini ya. Nah, memang Iya. dari pertanyaan awal tadi, yang awal tadi, apakah memang akan masuk ke sini semua? Ya, memang betul sih. Artinya mata uang konvensional itu tetap mungkin akan menjadi mata uang yang dipegang ya. Cuma yang menarik Iya. memang pemerintah Cina waktu itu sempat tersiar bahwa mereka akan masuk ke cryptocurrency juga untuk semua transaksinya. Oke, waktunya saya pikir sudah habis ya. Terima kasih ya untuk Radian. Nah, sebelum kita Ya. tutup, dari bukan moderator, dari Unpar Plus-nya mungkin ada surveinya dulu, silakan. Ya, jadi kami mohon mungkin dari peserta bisa memberikan masukan kepada kami. Yang berikut ini adalah ada survei yang bisa diisi. Ya, silakan.